Selamat datang di YouTube channel El Mama Channel, media seni, informasi dan budaya. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen, agar tidak ketinggalan video menarik dari kami lainnya. Salam Rahayu dan salam budaya. Sejarah kelahiran Kabupaten Kendala. Selain nama Bahu Rekso yang menjadi bupati pertama Kadipaten Kendala, sekarang Kabupaten Kendala, ada dua tokoh kontroversi yang hingga kini menjadi legenda masyarakat Kendala. Tepatnya di Desa Kutoharjo, Kaliwungu, terdapat peninggalan kompleks makam para wali Kendala, diantaranya bernama Sunan Katong dan Pakuwojo yang dianggap sebagai tokoh legendaris Kendala. Pakuwojo adalah seorang empu yang membuat, merawat, dan menyimpan pusaka, seperti keris. Pakuwojo memiliki sejarah dengan Sunan Katong. Di antaranya, Sunan Katong menyuruh Pakuwojo untuk memperbaiki dan merawat senjata kepunyaan Sunan Katong. Sunan Katong berhasil menangkap Pakuwojo dengan kesaktiannya. Pakuwojo mengakui kekalahannya dan memeluk agama Islam. Sunan Katong menamai pohon tempat persembunyian Pakuwojo dengan nama pohon Kendala yang artinya penerang. Menurut cerita rakyat, darah Sunan Katong berwarna biru dan darah Pakuwojo berwarna merah. Keduanya mati bersama dan darah mereka mengalir ke bawah seperti sungai. Oleh karena itu, daerah tersebut disebut Kaliwungu yang berarti sungai berwarna ungu. Duel Sunan Katong dan Empu Pakuwojo di balik asal-usul nama Kendala. Barak Imam tanggal 7 Agustus 2022-2653 views. Kendala, Sunan Katong bersama pasukannya mendarat di Kaliwungu dan memilih tempat di Pegunungan Penjor. Beberapa tokoh dalam rombongannya antara lain terdapat tokoh seperti Tenkoe Penjian Lien, Tekuk Penjalin, Han Bieyan, Kiai Gembyang, dan Raden Panggung, Wali Joko. Kedatangan Islam di Kaliwungu tidak mendapatkan hambatan apapun. Sedangkan memasuki wilayah yang agak ke barat, ditemui seorang tokoh agama Hindu-Buddha. Bahkan disebutkan sebagai mantan petinggi kadipaten di bawah kerajaan Majapahit untuk wilayah Kendala Kaliwungu, bernama Suromenggolo atau Empu Pakuwojo. Ia seorang petinggi Majapahit dan juga seorang empu. Ia seorang adipati Majapahit yang pusat pemerintahannya di Kaliwungu, Kendala. Untuk mengislamkan atau menyerukan kepada Pakuwojo supaya memeluk agama Islam, tidaklah mudah sebagaimana mengislamkan masyarakat biasa lainnya. Kesepakatan atau persyaratan dibuat dengan penuh kesadaran dalam kapasitas sebagai seorang ksatria pilih tanding. Bila Sunan Katong sanggup mengalahkannya, maka ia mau memeluk agama Islam dan menjadi murid Sunan Katong. Demikian sumpah Pakuwojo di hadapan Sunan Katong. Didampingi dua sahabatnya dan satu saudaranya, pertarungan antar keduanya berlangsung seru. Selain adu fisik, mereka pun adu kekuatan batin yang sulit diikuti oleh mata orang awam. Kejar-mengejar, baik di darat maupun di air hingga berlangsung lama dan Pakuwojo tidak pernah menang. Bahkan ia berkeinginan untuk lari dan bersembunyi. Kebetulan sekali ada sebuah pohon besar yang berlubang. Oleh Pakuwojo digunakan sebagai tempat bersembunyi dengan harapan Sunan Katong tidak mengetahuinya. Namun berkat ilmu yang dimiliki, Sunan Katong berhasil menemukan Pakuwojo, dan menyerahlah Pakuwojo. Sebagaimana janjinya, kemudian ia mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Oleh Sunan Katong, pohon yang dijadikan tempat persembunyian Pakuwojo diberi nama pohon Kendala yang artinya penerang. Di tempat itulah Pakuwojo terbuka hati dan pikirannya menjadi terang dan masuk Islam. Dan sungai yang dijadikan tempat pertarungan kedua tokoh itu diberi nama Sungai Kendala, yaitu sungai yang membelah kota Kendala, tepatnya di depan Masjid Kendala. Pakuwojo yang semula oleh banyak orang dipanggil Empu Pakuwojo, oleh Sunan Katong dipanggil dengan nama Pangeran Pakuwojo, sebuah penghargaan karena ia seorang petinggi Majapahit.
Setelah itu ia memilih di Desa Getas Kecamatan Patebon dan kadang-kadang ia berada di padepokannya yang terletak di perbukitan Sentir. Ia pun menepati janjinya menjadi murid Sunan Katong. Sedangkan nama tempat di sekitar pohon kendala disebutnya dengan Kendal Sari. Pakuwojo berhasil dibuka hatinya oleh Sunan Katong. Dan Pakuwojo mau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi murid Sunan Katong. Kedua tokoh itu hidup rukun sama-sama mengembangkan agama Islam.